Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi identifikasi risiko. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Nadia Soleha dengan NIM 2208 1020 1207 dan rekan saya Zahratul Laili dengan NIM 2208 1020 1143. Dengan saya sendiri, Wahyudaya Permatasari dengan NIM akhir 1265. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pengertian. Apa sih identifikasi risiko itu? Identifikasi risiko merupakan sebuah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau kondisi yang dapat berdampak negatif pada tujuan atau strategi suatu organisasi. Di sini, proses identifikasi risiko sangat penting dalam manajemen risiko. Karena dengan mengetahui risiko yang ada, suatu organisasi dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meminimalkan atau mengatasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Selain itu, proses identifikasi risiko juga dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil yang diinginkan. Di sini, menurut Project Management Body of Knowledge, identifikasi risiko merupakan proses untuk mengembangkan pemahaman tentang risiko yang dapat mempengaruhi proyek dan memperoleh konsensus tentang prioritas mereka. Proses identifikasi risiko dalam Project Management Body of Knowledge ini melibatkan pengumpulan informasi tentang kemungkinan risiko dan dampaknya, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko. Sedangkan menurut Charles Yu, identifikasi risiko merupakan sebuah proses pengenalan dan penilaian bahaya yang dapat mengancam keselamatan, kesehatan, ataupun lingkungan. Nah, di sini Charles Yu lebih menekankan pada risiko terkait dengan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, yang merupakan hal yang sangat penting dalam beberapa bidang seperti industri kimia, industri minyak dan gas, ataupun sektor kesehatan. Dalam konteks ini, identifikasi risiko sangat penting untuk memastikan bahwa risiko tersebut diidentifikasi dan diatasi dengan tepat, sehingga dapat mencegah terjadinya bahaya yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan, ataupun lingkungan. Nah, proses identifikasi risiko menurut Charles Yu ini melibatkan pengenalan dan penilaian bahaya atau risiko, serta mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya risiko. Baik, untuk selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Baik, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses mengidentifikasi risiko. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses identifikasi risiko. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi sumber risiko. Nah, langkah pertama dalam proses identifikasi risiko ini mengidentifikasi sumber risiko, yaitu segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya risiko pada proyek atau organisasi. Sumber risiko dapat berasal dari berbagai aspek, seperti manusia, alat, bahan, lingkungan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada identifikasi jenis risiko. Selanjutnya, identifikasi jenis risiko yang dapat terjadi. Risiko yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti risiko teknis, risiko keuangan, risiko hukum, risiko lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ada penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi sumber dan jenis risiko, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian dengan mengevaluasi potensi dampak risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Dalam penilaian risiko dapat digunakan teknik seperti analisis SWOT, analisis FMEA, dan lain-lainnya. Nah, yang keempat ada mengembangkan daftar risiko. Daftar risiko yang telah diidentifikasi dan dinilai dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori dan dikembangkan menjadi daftar risiko yang lengkap. Yang kelima ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keparahan risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Risiko dengan tingkat keparahan dan kemungkinan yang tinggi harus diprioritaskan untuk diatasi dengan tindakan pengendalian yang tepat. Selanjutnya yang keenam ada menetapkan prioritas risiko.
Setelah resiko dievaluasi, selanjutnya resiko harus diprioritaskan berdasarkan tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya hal tersebut. Nah, resiko yang paling mempengaruhi proyek atau organisasi harus diberikan prioritas untuk diatasi. Selanjutnya yang ketujuh ada mengembangkan rencana manajemen risiko. Setelah prioritas risiko ditetapkan, selanjutnya dapat dikembangkan rencana manajemen risiko yang berisi strategi dan tindakan pengendalian yang tepat untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Yang terakhir ada memantau dan meninjau risiko. Risiko harus terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana manajemen risiko yang telah dikembangkan masih relevan dan efektif untuk mengatasi risiko. Jika ada risiko yang baru muncul, maka harus segera diidentifikasi dan diatasi dengan tindakan pengendalian yang tepat. Baik, next. Nah, materi yang selanjutnya adalah siklus manajemen risiko, mapping risiko. Siklus manajemen risiko adalah suatu pendekatan sistematik dalam mengelola risiko pada suatu proyek atau organisasi. Siklus ini terdiri dari 5 tahap utama, yaitu yang pertama ada identifikasi risiko, yang kedua ada analisis risiko, yang ketiga ada penilaian risiko, yang keempat ada mitigasi risiko, dan yang terakhir, yang kelima ada pemantauan risiko. Next. Identifikasi risiko. Identifikasi risiko dilakukan dengan mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi tujuan proyek atau organisasi. Risiko yang berasal dari berbagai aspek seperti manusia, alat, bahan, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua ada analisis risiko. Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis risiko untuk mengevaluasi potensi, dampak, dan kemungkinan terjadinya risiko. Dalam analisis risiko dapat digunakan teknik seperti analisis SWOT atau analisis FMEA dan lain-lainnya. Yang ketiga ada penilaian risiko. Penilaian risiko dapat dengan mempertimbangkan tingkat keparahan risiko dan kemungkinan terjadinya risiko. Risiko dengan tingkat keparahan dan kemungkinan yang tinggi harus diprioritaskan untuk diatasi dengan tindakan pengendalian yang tepat. Yang keempat ada mitigasi risiko. Siklus ini dilakukan dengan mengembangkan rencana manajemen risiko yang berisi strategi dan tindakan pengendalian yang tepat untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi. Yang terakhir ada pemantauan risiko. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa rencana manajemen risiko yang telah dikembangkan masih relevan dan efektif untuk mengatasi risiko. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu contoh analisis square risiko atau risk squaring analysis. Adalah metode untuk mengevaluasi dan mengelola risiko dengan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya pada proyek atau organisasi. Nah, di sini contoh analisis square risiko itu ada 6. Yang pertama ada identifikasi risiko awal. Pertama, identifikasi risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi ancaman atau peluang yang mungkin muncul dalam suatu proyek. Misalnya risiko penundaan dalam pengadaan sumber daya. Nah, yang kedua ada penentuan urutan risiko, di mana risiko-risiko yang telah diidentifikasi ditempatkan dalam urutan tertentu berdasarkan tahapan proyek atau periode waktu. Misalnya, risiko penundaan dapat ditempatkan pada tahap di mana sumber daya diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga, ada analisis dampak dan probabilitas. Nah, setiap risiko ini dievaluasi untuk menentukan dampak dan probabilitasnya. Misalnya, penundaan bisa memiliki dampak besar pada jadwal proyek dan probabilitas terjadi tinggi karena ketergantungan pada pihak ketiga. Selanjutnya yang keempat ada penentuan square risiko. Risiko yang memiliki dampak dan probabilitas yang tinggi diberi perhatian khusus dalam penentuan urutan risiko. Mungkin ditemukan bahwa risiko penundaan dapat memicu risiko lain seperti biaya tambahan. Lalu ada yang kelima, perencanaan respon terhadap risiko.
Berdasarkan urutan risiko tadi, tim proyek merencanakan respon terhadap risiko tersebut. Misalnya, merencanakan cadangan waktu dan sumber daya tambahan untuk mengatasi risiko penundaan. Yang keenam ada pemantauan dan pengendalian. Nah, sekuen risiko ini dipantau secara berkala sepanjang berjalannya proyek. Jika risiko awal terjadi, maka tim proyek akan dapat mengaktifkan respon yang telah direncanakan sebelumnya. Next. Nah, selanjutnya ada teknik pendukung identifikasi risiko. Di sini ada 7 teknik pendukung identifikasi risiko, yaitu yang pertama, brainstorming. Di mana brainstorming ini adalah proses pengumpulan ide dari tim atau kelompok, di mana tim atau kelompok tersebut bertemu dan bekerja sama untuk mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin terjadi dalam proyek atau organisasi. Selanjutnya ada yang kedua, analisis SWOT. Ini adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam proyek atau organisasi. Nah, dalam proses identifikasi risiko, analisis SWOT ini dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko yang muncul dari kelemahan atau ancaman. Nah, yang ketiga ada teknik Delphi. Ini teknik yang melibatkan serangkaian pertanyaan dan diskusi antara para ahli. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan penilaian yang lebih akurat tentang risiko dan memperoleh konsekuensi tentang prioritas risiko. Yang keempat ada analisis data historis, di mana ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari proyek atau organisasi sebelumnya. Nah, data ini dapat memberikan informasi tentang risiko yang terjadi pada proyek atau organisasi sebelumnya dan membantu dalam mengidentifikasi risiko pada proyek atau organisasi saat ini. Selanjutnya ada analisis perbandingan. Ini melibatkan atau membandingkan risiko pada proyek atau organisasi saat ini dengan risiko pada proyek atau organisasi sebelumnya. Atau proyek atau organisasi yang serupa. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko yang serupa pada proyek atau organisasi saat ini dan membantu dalam mengembangkan strategi manajemen risiko yang tepat. Selanjutnya yang keenam ada analisis Monte Carlo. Ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menghasilkan simulasi dari hasil yang mungkin terjadi. Nah, teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko potensial pada proyek atau organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada analisis wawancara, di mana ini melibatkan atau melakukan wawancara dengan orang-orang terkait proyek atau organisasi untuk mendapatkan informasi tentang risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, teknik ini dapat membantu dalam mengidentifikasi risiko yang tidak dapat diidentifikasi dengan teknik lainnya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.